Donny van de Beek tegaskan tak ada persaingan terselubung dengan Bruno Fernandes. Gelandang Manchester United Donny van de Beek menegaskan bisa berkolaborasi dengan Bruno Fernandes. Ia pun mengakui cepat beradaptasi dengan permainan setan merah setelah bergabung pada Agustus lalu. Pemain timnas Belanda itu telah bermain sebagai gelandang dan sebagai playmaker. Pemain berusia 23 tahun itu menjadi starter berturut-turut untuk pertama kalinya ketika MU melawan Istanbul Başakşehir dan Southampton. Van de Beek menegaskan punya hubungan baik dengan sesama playmaker MU Bruno Fernandes. Kami tahu kami bisa bermain bersama dan menikmati bermain dengan Edinson Cavani, kata Van de Beek. Tidak apa-apa, kata Van de Beek di antara tentang bermain dengan Fernandes. Juga di Ajax sebelum saya bermain di banyak posisi berbeda. Saya bermain di 8, 10, dan bahkan nomor 6. Jadi saya terbiasa dan saya bermain di banyak posisi berbeda, katanya. Van de Beek juga bercerita pengalamannya berkolaborasi dengan striker anyar Manchester United Edinson Cavani. Saya pikir pergerakan Cavani sangat penting karena terutama bagi saya. Jika Anda masuk ke dalam kotak, itu memberi Anda ruang lebih karena para pemain bertahan selalu mengawal ketat penyerang. Jadi itu memberi ruang lebih bagi para gelandang. Saya melihat dari hari ke hari dia seorang profesional. Terkadang sulit untuk berkomunikasi tetapi dia sangat penting bagi tim, katanya. Saya pikir mereka sudah memahaminya karena mereka adalah pemain kelas dunia. Jadi tidak ada perbedaan. Saya bermain dengan rekan tim baru dan Anda perlu memahami satu sama lain. Kami memahami satu sama lain, pungkasnya. Manchester United coba gaet Ben White dari Brighton. Manchester United nampaknya masih ingin memperkuat lini pertahanan mereka. Setan merah dilaporkan tengah mengamati bek milik Brighton, Ben White. Lini pertahanan memang menjadi masalah krusial bagi setan merah. Performa barisan pertahanan MU kerap inkonsisten dan itu membuat gawang mereka banyak kebobolan. Musim ini situasi ini terus berlanjut. Jadi Ole Gunnar Solskjaer berencana membeli bek tengah baru untuk memperkokoh dinding pertahanan mereka. Sky Sport mengklaim bahwa MU sudah memiliki incaran untuk pos tersebut. Mereka tertarik merekrut Ben White dari Brighton. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama menaruh minat terhadap Ben White. Sang bek pernah dipinjamkan ke Leeds United dan berhasil membantu The White promosi ke Premier League. Ia dinilai adalah bek muda Inggris terbaik saat ini, sehingga Solskjaer tertarik memboyongnya. Namun laporan itu mengklaim bahwa United tidak akan mudah untuk mendapatkan jasa White. Selain setan merah, ada dua klub lain yang meminati sang bek. Mereka adalah Tottenham dan Chelsea juga meminati sang bek. Jadi ketiga tim ini akan terlibat perang harga demi bisa mendapatkan jasa sang bek. Pihak Brighton diberitakan sudah menetapkan harga yang cukup mahal untuk sang bek. Mereka menginginkan sekitar 60 juta pounds untuk jasa White. Penyerang Manchester United harus banyak belajar dari Edinson Cavani. Striker Manchester United Edinson Cavani menjadi pahlawan dalam kemenangan dramatis The Red Devil di markas Southampton pada Minggu 29 November 2020. Performa cemerlang Cavani direspon oleh kapten sekaligus bek Manchester United Harry Maguire dengan menyebut sang striker merupakan teladan bagi penyerang lain di skuad The Red Devil. Edinson Cavani memperlihatkan kontribusi besar bagi Manchester United. Pada laga pekan ke-10 Premier League di St. Mary's Stadium itu, Cavani membawa Manchester United menang 3-2 setelah sempat tertinggal 0-2 lebih dulu di babak pertama. Harry Maguire begitu kagum dengan aksi yang diperlihatkan Edinson Cavani. Baginya, top scorer sepanjang masa Paris Saint-Germain itu adalah sosok yang tepat sebagai rujukan para pemain lini depan MU untuk belajar. Jadi, jika ada striker di sini yang ingin belajar dan melihat, saya yakin mereka mempelajari pergerakannya dan apa yang telah dilakukan dalam karirnya.
ujar Harry Maguire di situs resmi klub. Cavani pemain yang bagus untuk penyerang kami. Mereka bisa belajar dalam sesi latihan karena dia juga menjadi mimpi buruk ketika ada dalam sesi latihan. Lanjutnya, Cavani kini telah mencetak 3 gol untuk Manchester United di Premier League. Jumlah golnya bahkan lebih banyak dari para pemain depan Manchester United lainnya. Marcus Rashford baru mencetak 2 gol di Premier League musim ini. Harry Maguire merasa ada koneksi yang bagus di lini depan antara 3 pemain, Marcus Rashford, Edinson Cavani, dan Bruno Fernandes. Mereka bisa memberikan banyak ancaman ke gawang lawan. Solskjaer yakin Man United sudah lebih baik, tapi belum yakin soal gelar. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku timnya sudah lebih baik dari musim lalu, meski belum berani menyinggung gelar juara. Manchester United mengawali musim 2020-21 dengan keadaan kurang solid. Laga domestik di Liga Inggris justru membuahkan rekor kandang yang kurang bagus. Man United hanya sekali menang dalam 4 laga kandang awal di Liga Inggris. Performa di Liga Champions sempat membaik meski Man United pernah tersandung saat melawan Istanbul Basaksehir. Ole Gunnar Solskjaer sendiri terus menebar optimisme untuk anak asuhannya di tengah catatan Man United sejauh ini. Saya rasa skuad saat ini siap untuk melakukan yang lebih baik dari musim lalu, ujar Solskjaer seperti dilansir dari Manchester Evening News. Musim lalu kami bermain cukup baik, sekarang kami mencoba untuk bisa menaikkan peringkat, kata Solskjaer menambahkan. Man United mengakhiri musim lalu tanpa raihan gelar di ajang manapun. Prestasi Man United hanya finish di urutan ketiga klasemen akhir Liga Inggris. Kini pasukan Solskjaer masih juga belum dianggap sebagai penantang gelar. Man United masih bertahan di posisi ke-9 klasemen sementara Liga Inggris musim 2020-2021. Hasil Liga Champions, Manchester United kalah 1-2 dari PSG. Manchester United melawan Paris Saint-Germain pada pertandingan kelima grup H Liga Champions 2020-2021 pada Kamis 3 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Inisiatif seragam diambil oleh PSG pada awal babak pertama. Kombinasi Neymar Junior, Moise Kean, dan Kylian Mbappe merepotkan pertahanan Man United. Serangan PSG berubah gol hasil pada menit ke-6 saat Neymar Junior mencatatkan namanya di papan skor menjadi 1-0. Pertandingan sempat terhenti sesaat pada menit ke-22 karena Fred menyundul Leandro Paredes. Setelah melihat VAR, video asisten referee, wasit hanya memberikan kartu kuning. Setelah itu Man United mampu menyamakan kedudukan melalui gol Marcus Rashford yang memanfaatkan operan Aaron Wan-Bissaka pada menit ke-32. Babak kedua dimulai dengan peluang matang Man United yang disia-siakan Anthony Martial pada menit ke-49. Kegagalan itu cukup fatal karena PSG mampu mendominasi permainan setelahnya. Neymar dan kawan-kawan menggempur pertahanan PSG demi mengembalikan keunggulan mereka yang hilang pada babak pertama. Upaya PSG berbuah gol pada menit ke-69 melalui sontekan Marquinhos. Gol Marquinhos membuat Man United harus mengejar ketertinggalan lagi. Akan tetapi petaka justru menimpa Man United saat Fred menerima kartu kuning kedua karena melanggar Ander Herrera. Fred diusir wasit semenit setelah gol Marquinhos. Man United berjuang untuk menyamakan kedudukan meski bermain dengan 10 orang. Akan tetapi PSG justru mampu menambah keunggulan melalui Neymar pada tambahan waktu babak kedua. PSG pun menang telak 3-1 atas Man United. Hasil ini membuat Paris Saint-Germain, Manchester United, dan RB Leipzig sama-sama mengumpulkan 9 poin dan belum ada yang lolos dari grup H Liga Champions.